Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap Bank BRI Syariah. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Firdaus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Wijaya Surahman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Agnes Yurika Songkong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Handingtia Sujatmiko. Dampak COVID-19 terhadap BRI Syariah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Pada 19 Desember 2008, unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin-off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan Venture Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Lalu, pada tahun 2016, BRI Syariah kembali mencatat sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya, yaitu melakukan rebranding logo untuk menumbuhkan brand equity. Lalu, ada visi perusahaan, menjadi bank retail modern, terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah, dengan jangkauan termuda untuk kehidupan yang lebih bermakna. Lalu, selanjutnya adalah misi perusahaan. Yang pertama, memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang ketiga, menyediakan akses ternyaman melalui beragam sarana kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat, memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Lalu ada kegiatan usaha utama. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad waidah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad muharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad muharabah, akad musyarakat, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha dari Bank BRI Syariah. Yang pertama, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang keempat, Bank BRI Syariah menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Dan yang terakhir, Bank BRI Syariah menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek dan berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar uang. Dan Bank BRI Syariah menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan Bank BRI Syariah. Yang pertama ada profesional.
Profesional memiliki arti sebagai kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan. Yang kedua ada antusias. Antusias memiliki arti sebagai semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja. Yang ketiga ada tawakal. Tawakal memiliki arti sebagai optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh dan diimplementasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang telah dicapai. Yang keempat ada penghargaan terhadap sumber daya manusia. Memiliki arti sebagai menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan asas saling percaya, terbuka, adil, dan menghargai. Yang kelima ada integritas. Integritas memiliki arti sebagai kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten, sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Yang keenam ada berorientasi pada bisnis, yang memiliki arti sebagai tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam bekerjanya. Yang ketujuh ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki arti sebagai memiliki kesadaran, sikap, serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, ROI Bank BRI Syariah. Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa ROA perusahaan Bank BRI Syariah mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa ROE perusahaan Bank BRI Syariah mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa ROI mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Bank BRI Syariah semakin besar laba yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi segmen tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meski kita dihadapi dengan tantangan pandemi COVID-19, Bank BRI Syariah terus fokus meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan potensi perbankan syariah Indonesia yang sangat besar, terutama melalui layanan digital, di mana masyarakat semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap nasabah dan karyawan BRI Syariah. Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan area publik, BRI Syariah mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan nasabah, mencegah kerumunan nasabah, memonitor kesehatan karyawan, dan memastikan pekerja yang bertugas di kantor dalam kondisi sehat. BRI Syariah juga menyesuaikan jam layanan kepada nasabah di kantor bank. Jam layanan dibuka untuk nasabah pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Layanan mobile banking dan call center BRI Syariah juga siap melayani nasabah selama 24 jam sehari. Dampak pandemi COVID-19 terhadap nasabah. Berdasarkan artikel CNBC Indonesia, pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi kebutuhan secara digital, termasuk pada sektor layanan perbankan syariah yang mengalami peningkatan dalam penggunaan transaksi digital. Direktur Operasional PT Bank BRI Syariah Tbk, Fahmi Subandi, mengungkapkan bahwa komposisi frekuensi penggunaan mobile dan internet banking mencatat peningkatan selama pandemi, berbanding terbalik dengan penggunaan ATM dan layanan langsung di kantor BRI Syariah yang memiliki penurunan. Hal ini memang dikedepankan BRI Syariah untuk mementingkan aspek keamanan dan kesehatan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Metode pembayaran tanpa kontak fisik diyakini jadi solusi transaksi yang aman, sekaligus mencegah penyebaran COVID-19.
Kenaikan penggunaan transaksi digital merupakan bukti bahwa nasabah sudah turut aktif dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap karyawan. Dalam laporan terakhir, BRI Syariah menyatakan bahwa tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja pada karyawan sejak periode Januari 2020 hingga periode diterbitkannya laporan tersebut, periode Juli 2020. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan tidak ada karyawan BRI Syariah yang terdampak dengan status lainnya, sehingga tidak ada dampak bagi karyawan baik PHK maupun pemotongan gaji. Pandemi COVID-19 berdampak pada penghentian operasional BRI Syariah sebagian dengan perkiraan waktu 1-3 bulan. Penghentian operasional terjadi pada unit kerja atau cabang yang berlokasi di mal atau pasar. Oke, selanjutnya bagaimana strategi atau upaya perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, mencegah penularan COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu pemeriksaan suhu dan wajib menggunakan masker baik bagi karyawan atau pengunjung. Lalu ada penyediaan hand sanitizer, lalu ada pelaksanaan WFH dan penyesuaian jam kerja. Lalu yang terakhir ada sosialisasi gerakan hidup sehat atau Germas. Yang kedua ada dalam bidang pembiayaan, yaitu melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terkena dampak COVID-19. Lalu ada selektif dalam penyaluran pembiayaan pada bidang usaha yang minum terdampak COVID. Lalu strategi yang ketiga adalah dengan bidang pendanaan atau likuiditas, menjaga likuiditas bank melalui program peningkatan DPK. Lalu optimalisasi aset likuid bank. Lalu strategi yang keempat itu ada melaksanakan efisiensi di bidang operasional baik CAPEX dan OPEX. Kita ke informasi dari sektor korporasi. Peta rencana merger Bank Syariah Anak Usaha BUMN berjalan mulus. Rumus pemegang saham luar biasa BRI Syariah menyetujui penggabungan perubahan anggaran sampai susunan direksi dan juga komisaris bank hasil peleburan. Bank Syariah hasil merger ini akan bergabung secara efektif pada 1 Februari 2021. Dua anak usaha BUMN yang akan bergabung dengan BRI Syariah adalah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Nama baru yang dipilih adalah Bank Syariah Indonesia. Nah, penggabungan Bank Syariah ini akan memperluas portofolio pembiayaan. Jika sebelumnya masing-masing bank fokus pada pembiayaan sektor kecil, ke depan bertambah ke pembiayaan sindikasi yang selama ini hanya dilakukan oleh sang induk. Lalu di sini ada berita tentang merger, yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo membawa kabar baik. Perkembangan merger 3 bank syariah BUMN dengan entitas penerima yakni PT Bank BRI Syariah. Bank ini nantinya akan bernama Bank Syariah Indonesia tetap dengan kode perdagangan BRIS di Bursa Efek Indonesia. 3 bank yang bergabung dengan Bank BRI Syariah diantaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah. Lalu ketiganya akan membentuk aset bersama senilai 214,6 triliun dan diharapkan masuk top 10 global syariah bank dari sisi market capitalization atau kapitalisasi pasar. Lalu adapun komposisi pemegang saham, nantinya pemegang saham ini yaitu ada PT Bank Mandiri yaitu dengan saham 51,2%, lalu PT Bank Negara Indonesia dengan saham 25,0%, lalu ada Bank Rakyat Indonesia yaitu 17,4%, lalu DPLK BRI saham syariah 2% dan investor publik 4,4%. Dampak merger dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Dampak merger terhadap nasabah ketiga bank asal
dari Bank Syariah Indonesia. Setiap nasabah beserta transaksinya dari entitas lama akan beralih ke entitas yang baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Peralihan nasabah ini akan dilakukan secara bertahap hingga Oktober 2021. Dalam merger ini, BSI mempertahankan teknologi milik Bank Syariah Mandiri, sehingga nasabah dari bank tersebut secara otomatis sudah beralih. Bank Syariah Indonesia membutuhkan waktu untuk penyatuan rekening nasabah dari ketiga bank tersebut. Selain rekening, setiap transaksi dan ikatan perjanjian antara nasabah dengan entitas yang lama maka akan beralih ke BSI juga tanpa biaya tambahan apapun. Nasabah tetap dapat menikmati layanan operasional ketiga bank seperti biasa. Perubahan-perubahan layanan dan operasional sebagai hasil proses integrasi akan diinformasikan secara bertahap. Dengan tahapan integrasi tersebut melalui berbagai kanal informasi, Bank Syariah Indonesia juga menjamin seluruh dana nasabah tetap aman dan terjamin sesuai regulasi. Potensi nasabah Bank Syariah Indonesia per November 2020 dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia, baru 30,27 juta yang telah menjadi nasabah Bank Syariah. Berarti baru 17% dari total penduduk muslim yang tadi yang telah menjadi nasabah di Bank Syariah. Berarti potensi pasar Bank Syariah masih sangat besar dan masih belum tergarap seluruhnya. Dari 17% porsi tersebut, porsi nasabah Bank Syariah Indonesia adalah 8% dan 9% lainnya adalah nasabah bank-bank syariah lainnya. Maka potensi nasabah yang belum tergarap masih sangat besar, yaitu 83% atau sebanyak 149 juta orang. Sekitar separuh dari total nasabah BSI tersebut berasal dari Bank Syariah Mandiri, sedangkan jumlah nasabah yang berasal dari BRIS dan BNI Syariah hampir sama. Dampak merger terhadap karyawan ketiga bank asal dari Bank Syariah Indonesia. Merger tiga bank syariah ini tidak akan diikuti oleh PHK karyawan atau pemutusan hubungan kerja karyawan. Dari hasil merger tersebut, kini BSI memiliki sekitar 20.000 karyawan, yang berarti ini cukup besar. Dengan merger, maka ketiga bank asal akan memiliki suatu susunan kepengurusan yang baru, yaitu susunan kepengurusan dari Bank Syariah Indonesia. Pendapat saya tentang merger yang berasal dari tiga bank, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, menurut saya akan berkembang bagus untuk kekuatan ekonomi Indonesia. Mengingat merger yang dilakukan berasal dari tiga bank syariah besar, yang masing-masing entitas memiliki kelebihannya masing-masing. Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari tiga bank yang terlibat, seperti sistem kerja dan profesionalitas dari bank-bank tersebut. Terima kasih. Pendapat saya mengenai tiga bank syariah yang melakukan merger. Menurut pendapat saya, dengan merger tiga bank syariah ini akan menciptakan institusi keuangan Islam yang akan mendorong tingkat efisiensi dan kompetitif sektor perbankan syariah. Selain itu, dengan munculnya perbankan syariah hasil merger ini juga akan menarik para pekerja yang sebelumnya tidak tertarik bekerja di bank syariah, karena mereka menganggap bekerja di bank syariah merupakan skala bank yang kecil dan karir yang kurang oke di mata masyarakat. Menurut saya ada beberapa alasan mengapa Bank Syariah BUMN itu yang terdiri dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri itu penting melakukan merger. Oke, yang pertama itu Bank Syariah. Kenapa Bank Syariah itu melakukan merger?
agar bank syariah itu bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Lalu yang kedua, merger itu membuktikan bank syariah itu memiliki prospek yang cerah, dan juga perbankan syariah itu terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruknya pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, karena aset bank syariah itu makin besar dan kuat, dan juga bank syariah juga dapat menghasilkan maksudnya agar bank syariah juga bisa masuk ke top 10 bank nasional dengan aset sampai dengan 240 triliun. Nah, lalu yang keempat, menurut Ketua Tim Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri, bank hasil merger itu memiliki potensi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Lalu yang kelima, merger juga akan memiliki produk yang sangat lengkap, mulai dari wholesale, lalu consumer, retail, UMKM, lalu dengan berbagai produk layanan yang lainnya yang sangat handal. Nah, lalu yang keenam, merger juga itu tidak hanya upaya dan komitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah, namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Maksudnya untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, dan juga bisa mendorong Indonesia itu sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Lalu yang ketujuh itu, yang terakhir, menurut saya pribadi, merger itu juga bisa memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan yang mendapatkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar, layanan perbankan syariah juga tidak sampai 10%. Nah, itu menurut pribadi saya sendiri kenapa Bank BUMN itu melakukan merger. Oke, sekian dan terima kasih. Menurut saya prospek perkembangan Bank Syariah Indonesia untuk kedepannya akan sangat bagus, mengingat Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger dari anak usaha BUMN, 3 anak usaha BUMN, Bank Syariah yang besar, dan mengingat masih besarnya potensi nasabah syariah di Indonesia. Menurut saya penting juga untuk Bank Syariah Indonesia untuk dapat semakin meningkatkan awareness dari penduduk di Indonesia, baik itu dari agama Muslim maupun agama lainnya, untuk dapat tergabung sebagai nasabah syariah. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai merger yang dilakukan. Menurut pendapat saya, dengan dilakukannya merger tersebut sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya tentu saja memberikan banyak manfaat bagi rakyat dan negara. Contohnya yaitu menggabungkan aset dari beberapa bank yang melakukan merger tersebut. Lalu dapat mendorong pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia, memberikan keuntungan lebih banyak terhadap para shareholder-nya dan keuntungan-keuntungan lainnya. Tetapi dengan dilakukannya merger tersebut dinilai hanya akan menggabungkan aset, tetapi tidak meningkatkan nilai untuk industri. Terima kasih.